Salam, selamat malam Bapak-Bapak dan Ibu sekalian yang dikasihi Tuhan. Dalam rangka ibadah Patuhen Rabu tanggal 5 Agustus 2020, kita bersama-sama akan memasuki ibadah Patuhen pada hari ini. Oleh karena itu, mari kita mengambil saat teduh dan mengaku demikian. Masuklah ke baitnya dengan sukacita, ke pelatarannya dengan sorak-sorai, kiranya kasih karunia dan damai sejahtera menyertai kita. Amin. Bapak Ibu sekalian, mari kita menyanyikan dari PKJ 15 bait pertama. Siapkan hatiku Tuhan menyambut firman-Mu saat ini. Aku sujud menyembah Engkau dalam hadirat-Mu saat ini. Curahkanlah pengurapan-Mu kepada umat-Mu saat ini. Ku siapkan hatiku Tuhan mendengar firman-Mu. Sebentar lagi kita akan merenungkan firman Tuhan yang dipimpin Panitua Puspaning Wardani. Karena itu mari kita berdoa. Ya Tuhan, kami bersyukur karena anugerah-Mu dalam kehidupan kami. Walaupun kami belum bisa bertemu dalam ibadah bersama, tetapi cinta Tuhan tetap kami rasakan. Sebentar lagi kami akan membaca dan mendengar firman Tuhan. Tolonglah kami untuk mengerti dan melakukannya dalam kehidupan kami. Amin. Bapak Ibu, Saudara kekasih Tuhan, firman Tuhan yang perlu kita simak pada malam hari ini terambil dari Yesaya 43 ayat 1 sampai yang ke-7. Demikian firman-Nya. Allah adalah satu-satunya penebus. Tetapi sekarang beginilah firman Tuhan yang menciptakan engkau, hai Yakub, yang membentuk engkau, hai Israel. Janganlah takut, sebab aku telah menebus engkau. Aku telah memanggil engkau dengan namamu. Engkau ini kepunyaanku. Apabila engkau menyeberang melalui air, aku akan menyertai engkau. Atau melalui sungai-sungai, engkau tidak akan dihanyutkan. Apabila engkau berjalan melalui api, engkau tidak akan dihanguskan. Dan nyala api tidak akan membakar engkau. Sebab akulah Tuhan Allahmu yang Maha Kudus,
Allah Israel, juru selamatku. Aku menebus engkau dengan Mesir dan memberikan Ethiopia dan Sheba sebagai gantimu. Oleh karena engkau berharga di mataku dan mulia, dan aku ini mengasihi engkau, maka aku memberikan manusia sebagai gantimu dan bangsa-bangsa sebagai ganti nyawa. Janganlah takut, sebab aku ini menyertai engkau. Aku akan mendatangkan anak cucumu dari timur, dan aku akan menghimpun engkau dari barat. Aku akan berkata kepada utara, berikanlah, dan kepada selatan, janganlah tahan-tahan. Bawalah anak-anakku laki-laki dari jauh, dan anak-anakku perempuan dari ujung-ujung bumi. Semua orang yang disebutkan dengan namaku, yang kuciptakan untuk kemuliaanku, yang kubentuk dan yang juga kujadikan. Selamat malam Bapak Ibu Saudara kekasih Tuhan. Pada malam hari ini judul renungan yaitu Jangan Lengah. Bapak Ibu, ada sepenggal doa yang disampaikan Bapak untuk anak-anaknya. Begini doa sang Bapak itu. Tuhanku, aku mohon kehadirat-Mu supaya anak-anakku di masa muda jangan Engkau bawa di jalan yang mudah dan lunak, tetapi bawalah anak-anakku di jalan yang penuh hambatan dan godaan, ada kesulitan dan tantangan dalam menghadapi hidupnya. Tentunya kalau kita terapkan dalam kehidupan kita sebagai orang tua, doa sang Bapak tadi hal yang aneh. Karena kita sebagai orang tua sering memohon kehadirat Tuhan supaya anak-anak yang kita kasihi melalui jalannya dengan kemudahan dalam mencari pekerjaan, dalam studinya, dan akhirnya dia pun masuk dalam sebuah mahligai rumah tangga, semua dalam keadaan aman atau dalam jalan tol, begitu harapan kita semua. Tetapi kenapa sang Bapak itu sampai berdoa justru kebalikannya? Sang Bapak itu rindu anak-anak yang dikasihi tadi menjadi seorang pemuda yang mempunyai tekad dan semangat bekerja dengan penuh ketekunan dan setia dan tidak mudah putus asa. Itu harapan doa yang dihaturkan Bapak tadi. Bapak Ibu Saudara kekasih Tuhan, bangsa Israel kita ketahui sering mendukakan Allah, sering mendukakan Roh Kudus, bagaimana dia tidak setia kepada Tuhan Allah. Tetapi meskipun seperti itu, Tuhan Allah selalu memberi penyertaan. Tuhan Allah selalu bekerja memberikan keselamatan kepada bangsa Israel. Ia tidak pernah mencampakkan dan meninggalkannya. Karena di dalam ayat 4 tadi, oleh karena engkau berharga di mataku dan engkau adalah anak-anak yang mulia di hadapanku. Dan di ayat yang kedua akan saya baca ulang. Apabila engkau menyeberang melalui air, aku akan menyertai engkau. Atau melalui sungai-sungai, engkau tidak akan dihanyutkan. Apabila engkau berjalan melalui api, engkau tidak akan dihanguskan. Dan nyala api tidak akan membakar engkau. Dari bacaan tadi menyebutkan bahwa keadaan kehidupan bangsa Israel telah menjadikan umat milik Tuhan dan menerima penebusan. Tetapi kita tidak dinina-bobokkan dengan keadaan itu.
Dan Dia tidak menjadikan semuanya serba ada, serba mudah. Dan harapannya orang-orang Israel tidak menjadi lengah. Karena jika bangsa Israel kemudian terbuka kepada panggilan pekerjaan Allah, Israel tidak boleh hanya diam saja, tetapi tetap harus waspada dan semangat dalam bekerjanya. Di ayat yang ke-8 ditulis, jika Israel harus menjadi saksi Tuhan Allah. Israel tidak hanya menerima masalah yang mudah, tetapi ada masalah yang berat yang harus dilalui oleh bangsa Israel. Bapak Ibu Saudara kekasih Tuhan, pada hari ini kita memasuki hari yang kelima di bulan Agustus. Bulan Agustus adalah merupakan hari ulang tahun kemerdekaan bangsa kita. Dan pada saat ini kita merayakan kemerdekaan yang ke-75. Tentunya upaya telah dilakukan oleh pemerintah untuk mengkondisikan bangsa dan rakyatnya untuk lebih baik dan lebih baik dari tahun ke tahun. Upaya telah dilakukan, tetapi pada saat ini kita mungkin mengalami perubahan yang terjadi dalam kita merayakan hari ulang tahun kemerdekaannya. Penjor ataupun lampu hias di rumah masing-masing mungkin akan tetap bersinar, tetapi ada beberapa perubahan yang tidak terjadi pada tahun ini. Pesta yang diadakan oleh beberapa desa dengan panggung gembiranya ataupun lomba-lomba yang diadakan oleh RT RW mungkin tahun ini tidak bisa dilaksanakan, karena kita semua tahu pada saat ini bangsa dan negara kita dilanda kesulitan karena wabah COVID-19. Di tengah COVID-19 ini kita bersama-sama harus mengkondisikan kesehatan kita lebih prima. Di tengah COVID-19 ini kita harus jaga stamina dan mengkondisikan sesuai protokol kesehatan yang dianjurkan oleh pemerintah kita. Dan kita tidak boleh terlena, kita tidak lengah, dan akhirnya wabah ini boleh berlalu di negara kita, dan ke depan kita mempunyai semangat, tetapi kita juga jangan sampai putus asa dan drop menghadapi situasi itu. Mari Bapak Ibu Saudara kekasih Tuhan, kita isi semangat kemerdekaan kita dengan bekerja dan bekerja dengan lebih baik, lebih sungguh-sungguh untuk bangsa kita. Jangan sampai kita hanyut dan menikmati kemerdekaan yang telah diberikan oleh bangsa dan negara kita melalui pahlawan yang telah gugur, tetapi kita harus bertanggung jawab untuk mengisinya sebagai warga negara Indonesia. Amin. Monggo Bapak Ibu Saudara kekasih Tuhan, yang terpenting di sini kita jangan lengah dan ada semangat bekerja dan bekerja. Kita bersama-sama pujikan pelengkap Kidung Jemaat nomor 264, bait yang kedua dan yang ketiga, sebagai nyanyian tanggapan atas firman yang kita dengarkan bersama. Serta teguh
sejati yang berkenan bagi Tuhan, jujur dan tulus ibadah murni bagi Tuhan. Berbahagia orang yang hidup beribadah, yang melayani orang susah dan lemah, dan penuh kasih menolong orang yang terbeban. Itulah tanggung jawab orang beriman. Ibadah sejati jadikanlah persembahan. Ibadah sejati kasihilah sesamamu. Ibadah sejati yang berkenan bagi Tuhan, jujur dan tulus ibadah murni bagi Tuhan. Setelah kita mendengarkan firman Tuhan yang telah dibacakan oleh Ibu Dani tadi, mari kita untuk mempersembahkan persembahan. Sekarang mari kita mengumpulkan persembahan Patuwen sambil menyanyi dari PKJ 146 bait pertama sampai selesai. Persembahan dikumpulkan dalam amplop yang ditulis ibadah Rabu tanggal 5 Agustus tahun 2020, lalu dikumpulkan di majelis kelompok yang ditunjuk atau di kantor gereja saat jam buka kantor, atau dimasukkan kotak persembahan saat ibadah minggu. Bawa persembahanmu dalam rumah Tuhan dengan rela hatimu, janganlah jemu. Bawa persembahanmu, bawa dengan suka. Bawa persembahanmu, tanda sukacitamu. Bawa persembahanmu, ucaplah syukur. Bapak-bapak dan ibu sekalian yang kami hormati dan yang dikasihi Tuhan, mari kita doa syafaat. Ya Tuhan yang maha baik, puji syukur atas segala berkat dan penyertaan-Mu. Pada saat ini kami menyerahkan bangsa Indonesia yang sedang mempersiapkan diri memperingati kemerdekaan bangsa Indonesia ke-75. Kiranya dengan semangat kemerdekaan ini juga memberikan semangat baru bagi seluruh bangsa Indonesia untuk melawan corona. Berkatilah para pemimpin bangsa, berkatilah tenaga medis yang merawat pasien corona, berkatilah saudara-saudara kami yang berjuang untuk sembuh dari corona. Kami juga mendoakan seluruh warga Gereja Kristen Jawi Wetan Keraksan, seluruh keluarga di Gereja Kristen Jawi Wetan Keraksan. Berkatilah senantiasa yang sedang sakit, berikanlah kesembuhan. Yang sedang menghadapi permasalahan dalam hidupnya, berikanlah jalan keluar. Anak-anak yang sedang bersekolah di rumah, berikanlah kepintaran. Para pelayan gereja, berikanlah hikmat dan kekuatan
kami juga menyerahkan untuk ibadah new normal yang akan dilaksanakan tanggal 9 Agustus 2020 nanti. Semoga semuanya berjalan dengan lancar. Kami menyerahkan persembahan yang kami kumpulkan. Berkatilah dan sucikanlah sehingga berguna bagi pelayan Tuhan melalui Gereja Kristen Jawi Wetan Keraksan. Berkatilah saudara-saudara yang telah menghaturkan persembahannya. Sebentar lagi kami akan mengakhiri ibadah Patuen malam ini. Terima kasih atas penyertaan-Mu, Tuhan. Amin. Bapak-bapak dan ibu sekalian yang kami kasih dan yang kami hormati, kita akan mengakhiri ibadah Patuen pada hari ini. Dan mari kita menyanyikan dari PKJ 182 bait kedua dan ketiga. Kita bersama-sama memohon berkat. Allah Bapa, Sang Sumber berkat, Yesus Kristus, Sang Sumber cinta kasih dan pengharapan, Roh Kudus dengan kuasa-Nya menyertai kita, menyertai keluarga kita, jemaat kita, menyertai bangsa kita, mulai saat ini sampai selama-lamanya. Amin.